Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir dengan berbagai tema yang luar biasa menarik tentang keluarga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema berjudul Membangun Baiti Jannati. Tentu saja untuk itu kita dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadzah Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semangat. Sehat dan semangat, luar biasa. Apalagi di acara Obrolan Sakinah gitu ya. Sudah sehat tambah semangat begitu ya. Alhamdulillah. Apalagi tema kita hari ini tentang membangun Baiti Jannati. Tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk mengulas apa yang kemudian bisa kita diskusikan di Baiti Jannati ini. Kalau kita berbicara tentang keluarga gitu ya, kita tentu memiliki rumah yang tidak hanya bangunan tapi juga suasananya begitu ya. Nah, kita akan ngobrol karena seperti kita tahu mungkin di konsep Islam ada yang namanya istilah Baiti Jannati. Mungkin kita buka dari situ dulu ya, Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Dari Ustadzah Intan dulu mungkin ya. Sebetulnya kalau di Islam itu yang disebut Baiti Jannati itu artinya apa, Ustadzah Intan? Yang dimaksud dengan itu? Iya, kalau dari asal katanya Baiti Jannati, Baiti itu artinya rumahku, Jannati itu artinya surgaku. Jadi itu adalah sebuah istilah untuk menyebut sebuah suasana keluarga, sebuah keluarga yang tinggal di dalam rumah yang suasananya terasa sebagaimana di surga. Kalau di Al-Quran dan hadis banyak disebutkan bagaimana Allah dan Rasulullah menggambarkan suasana surga yang penuh dengan keindahan, kedamaian, keselamatan. Nah, kita semua berharap keluarga-keluarga muslim terutama bisa menciptakan keluarga mereka, rumah mereka sebagaimana suasana di dalam surga. Jadi surga itu tidak hanya kita pahami sebagai sesuatu yang nanti bisa kita nikmati di akhirat, tetapi juga sekaligus bisa kita ciptakan bersama di dunia ini, yaitu dengan menciptakan suasana yang penuh kedamaian, penuh keindahan, penuh keselamatan begitu. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa penghuni surga itu adalah para bidadari, penghuninya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tampan, cantik, tetap muda semangatnya begitu ya. Secara otomatis ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin rumah kita itu sebagaimana surga, maka sebagai penghuni itu harus mencerminkan pribadi-pribadi seperti pribadi bidadari begitu nggih. Pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang ketika bertutur kata indah bermanfaat begitu ya. Kalau di dalam surat Al-Waqiah itu kan disebutkan la yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima illa qilang salaman salama. Jadi para penghuni surga itu selalu mengucapkan kata-kata yang penuh keselamatan, yang kata-kata yang sia-sia saja tidak ya, apalagi kata-kata yang penuh dosa gitu ya. Jadi kalau kita ingin rumah kita itu rumah yang suasananya surgawi, Baiti Jannati begitu ya, mari kita sebagai pribadi berusaha untuk menjadikan diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, anggota keluarga kita sebagai pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang seperti bidadari. Nah, yang kedua, untuk menciptakan suasana surgawi, otomatis kita sebagai anggota dari sebuah keluarga, sebagai penghuni sebuah rumah harus bisa bersama-sama mempunyai sikap yang saling bisa bekerja sama gitu ya, saling bisa membantu begitu ya, untuk menciptakan suasana surgawi itu gitu ya. Karena suasana surgawi itu bisa kita ciptakan apabila kita semua berikhtiar gitu ya, bertekad untuk mewujudkannya. Tidak hanya ikhtiar dari satu atau dua orang, tetapi seluruh anggota keluarga harus terlibat aktif
di dalamnya sehingga suasana-suasana surgawi itu bisa tercipta. Dan ini sekaligus sebagai sarana mendidik anak-anak kita, misalkan ya, kita biasakan kalau masuk ke dalam rumah itu selalu diawali dengan salam. Entah di dalam rumah ada penghuninya atau tidak, maksudnya penghuni dalam artian manusia gitu ya. Selalu kita sebarkan salam, assalamualaikum. Kalau di dalam terminologi Al-Quran kan udkhuluha bisalamin aminin. Para penghuni surga itu dipersilahkan Allah masuk ke dalam surga dengan salam gitu ya. Nah kalau rumah kita ingin terasa sepi surga, maka mari kita selalu tebarkan salam. Yang kedua, sebagaimana kita ungkap tadi bahwa di dalam sebuah rumah yang kita kepengen menjadi sebuah surga ini, mari kita bersama-sama tadi mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, bertindak juga yang bermanfaat, tinggalkan yang sia-sia, apalagi kata-kata yang justru menimbulkan emosi atau amarah dari keluarga lain. Jadi kalau lawan dari surga itu adalah neraka ya. Kalau di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6 itu kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallah. Jadi di dalam neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kata-katanya kasar begitu ya. Nah, kata-kata kasar ini membuat suasana, kalau kita sering berkata-kata kasar di dalam sebuah rumah begitu ya, ini akan membuat orang lain, akan membuat pihak lain, anggota keluarga yang lain akan emosinya juga tidak terkendali begitu, akan timbul suasana yang penuh amarah gitu. Maka perlu kita hindari dan kita ciptakan suasana itu yang penuh saling paham, saling bermanfaat, juga saling menghargai, agar siapapun yang tidak hanya anggota keluarga yang nyaman di dalamnya, tetapi para tamu yang datang ke rumah kita juga bisa merasakan suasana surga itu tadi. Jadi orang yang datang juga terasa nyaman, terasa at home gitu ya. Dan mereka juga kalau mungkin ada masalah, justru ketika ke rumah kita, ke surga kita gitu ya, masalahnya menjadi lebih ringan atau kita berharap masalahnya bisa selesai gitu ya. Meskipun belum ngobrol ya, begitu datang, oh kok suasananya, mungkin karena rumah itu kita biasakan dengan kata-kata yang baik, terutama sering kita bacakan Al-Quran. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu kan disebutkan ya, rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya, kemudian akan ada cahaya. Iya, rumah itu akan menjadi bercahaya karena ada rahmat dari Allah, kemudian akan mendapatkan orang-orang yang di dalamnya akan mendapatkan kesakinaan gitu ya, ketenangan begitu ya. Jadi dan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan, iya. Nah itu, iya, dan banyak keburukan di dalamnya. Tentunya kita tidak ingin seperti itu, nggih. Jadi kalau ditanya apakah pernah tidur di kuburan, ya berarti pernah. Ya, rumahnya tidur belum. Di orang yang Rumahnya di rumah orang yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, iya. Naudzubillah min dzalik ya, Ustaz. Naudzubillah min dzalik, iya. Makanya marilah kita biasakan di dalam rumah kita, kita usahakan ya, setiap hari itu selalu dilantunkan. Ya meskipun tidak banyak ya, tetapi kita berusaha istiqomah untuk membacakannya. Apalagi kalau lebih bagus lagi untuk mentadaruskannya ya. Misalkan kita sekali-kali tadarus bergantian di dalam rumah ya, tidak hanya di dalam masjid. 1-2 ayat kemudian diartikan bersama-sama, dipahami bersama-sama, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Tentunya pesan-pesan Al-Quran adalah juga pesan-pesan surgawi begitu ya. Apalagi kalau kita kemudian semua bersemangat untuk menyebarkannya gitu ya. Jadi kita berharap tidak hanya baiti jannati gitu ya, tetapi adalah masyarakat yang umat di jannati. Iya, masyarakat khairul ummah itu bisa tercipta begitu ya. Jadi suasana surga tidak hanya kita rasakan di rumah kita, tetapi juga menyebar sebagaimana cahaya tadi ya. Cahaya tidak hanya menerangi rumah kita, tetapi juga bisa menerangi rumah-rumah di sekitar kita, mencerahkan masyarakat di sekitar kita. Nah, kita berharap
seperti itu gitu ya. Jadi Baiti Jannati tidak hanya konsep bagaimana kita membuat rumah kita penuh dengan keselamatan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kedamaian, tetapi juga bisa menebarkannya untuk lingkungan sekitar. Luar biasa, oke. Ustaz Asad akan menambahkan? Iya, saya kira mungkin sedikit aja. Jadi intinya konsepnya rumah itu Baiti Jannati, kalau konsep masyarakat itu khairu ummah. Jadi di masyarakat lah nanti kita akan banyak berinteraksi antar rumah gitu, yang Baiti Jannati tadi. Oke, luar biasa, menarik sekali ya pembahasan tentang Baiti Jannati ini. Ini masih pembukaan, masih banyak hal yang kemudian bisa kita obrolkan terkait Baiti Jannati. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah. Kali ini kita hadir dengan tema Membangun Baiti Jannati. Bersama Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, tadi kita sudah ngobrol sedikit dengan Ustadzah Intan. Mungkin kita lanjutkan tadi obrolan dengan Ustadz Asad ya, Ustadz Asad. Mungkin di masa sekarang ini, di era industri begitu ya, tantangan atau godaan untuk keluarga semakin konsumtif, semakin materialis seperti itu semakin besar begitu ya Ustaz Asad ya. Nah, apakah kita juga perlu kemudian punya kehati-hatian bagaimana untuk tetap bisa menjaga rumah kita tetap menjadi Baiti Jannati tadi, tetap terjaga menjadi surga begitu ya. Jadi kan kalau di dalam hadis Rasulullah itu kan diingatkan, jadi dinikahi perempuan itu karena 4 hal ya. Jadi sesungguhnya konsep materialisme itu sudah diperingatkan gitu. Jadi yang pertama ada yang dinikahi karena malih ya, hartanya. Yang kemudian jamaliha, jadi ya, dengan kecantikannya. Kemudian yang ketiga dengan nasabnya. Dan yang keempat dengan karena agamanya. Nah, Rasulullah mengingatkan bahwa kemudian yang terbaik itu ya dengan agamanya. Nasab itu keturunan ya, garis keturunan ya, karena keturunan, karena dia ibaratnya kalau ningrat atau kemudian garis dan sebagainya. Darah biru gitu ya. Darah biru gitu ya. Nah, itu sesungguhnya kan dikenalkan dengan konsep tentang adanya kemungkinan menikah itu karena berbasis material, karena hartanya, karena kecantikannya gitu. Atau karena status sosialnya ya, karena status sosial, karena nasabnya itu. Nah, tetapi yang paling baik itu adalah karena agamanya. Apa itu? Karena orientasi hidupnya. Jadi menikah dengan pertimbangan bahwa kita memiliki satu visi yang sama, orientasi hidup yang sama, yang disimbolkan dengan agama, yang disebut dengan agama itu. Orientasi agama itu adalah lillah. Jadi semua kehidupan termasuk pernikahan itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Itu ikatan yang paling utama. Nah,
Lalu bagaimana dengan yang material-material tadi, yang cantik, yang kaya, yang dia punya status sosial tinggi? Nah, itu kemudian bagaimana itu? Kalau saya mengibaratkan itu, ini adalah angka 0, angka 0, angka 0, dan din itu 1. Ya. Jadi kalau nolnya di depan, 01 ya tetap 1. 02, 001 ya tetap 1. 003 di depannya, belakangnya 1 ya tetap 1. Apalagi kalau cuma 000 ya kosong, nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian agamanya di depan, ya 10 gitu ya, dia menikah karena agama, terus kemudian ada produk, ada ikutannya karena kecantikannya, insya Allah dapat 10 lah, kan tidak hanya 1 tapi 10. Kemudian kalau kemudian sudah cantik tambah kaya, nah, dapat 100 gitu. Sudah cantik kaya status sosialnya tinggi dapat 1000. Bayangkan itu. Nah, artinya bahwa material itu tetap tidak ditolak di dalam Islam, tetapi materialisme itu ditolak. Ini sudah sejak awal diingatkan. Karena itu orang diingatkan kalau mau menikah orientasinya adalah din, oleh agama. Niat melakukan sesuatu itu hanya karena Allah, karena ibadah. Jangan sampai menikah itu, rumah tangga itu dibangun karena niat untuk urusan-urusan duniawiyah. Maka akan kecewa, hanya dapat 0 nanti ini hidup itu. Ya. Paling tinggi hanya dapat 1 karena kemudian agamanya di paling belakang. Tapi kalau yang pertama dan utama adalah karena agama, karena Allah, niatnya karena Allah, membangun rumah tangga karena Allah, maka ada bonus 1, 2, 3 ini. 3 itu bukan tambahan 1, 2, 3, tapi ini adalah 0, 1, 10, 100, 1000. Nah, kan betapa tingginya kemudian ketika semua yang utama dan diutamakan itu adalah karena Allah. Jadi itu. Maka semua amal itu dimulai dengan membaca basmalah karena Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga ketika itu semua diorientasikan karena Allah, semua amal yang diorientasikan karena Allah maka akan mendapatkan keberkahan. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika sekarang arus konsumerisme begitu besar, ketika kemudian materialisme begitu menghentak kita, semua diukur dengan uang, semua diukur dengan materi, bagaimana? Bukan begitu kan sekarang? Orang mau menikah aja ditanya, mahar, kamu berani bayar mahar berapa? Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Maksudnya adalah bukan berarti kemudian paling murahan, bukan. Tapi maksudnya adalah yang memudahkan proses interaksi perkawinan itu. Karena niatnya bukan materinya itu. Niatnya karena memang ini adalah dalam rangka ibadah. Orang yang mempersulit orang yang beribadah, maka dia akan rugi gitu. Kira-kira gitu sebenarnya konsepnya. Nah, demikian juga kemudian kalau kemudian mahar membuat orang menjadi sulit untuk menikah, maka dia sebenarnya mempersulit untuk beribadah. Karena apa? Karena niat beribadah, niat menikah itu atau niat membangun rumah tangga itu karena untuk beribadah. Itu. Jadi konsep ini yang harus kemudian kita selalu tekankan bahwa niat bahwa membangun rumah tangga itu adalah karena Allah. Nah, lalu bagaimana sekarang menghadapi materialisme atau konsumerisme itu? Tadi yang pertama sudah saya tekankan, selalu mengingat bahwa orientasi berumah tangga itu karena Allah, niat karena Allah. Gitu ya Bu Intan ya? Ya, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah tadi sebenarnya yang sampaikan Bu Intan, suasana rumah dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian yang muncul itu adalah semua perkataan itu adalah refleksi dari salam. Tegur sapa, refleksi dari salam. Kata-kata interaksi, komunikasi adalah refleksi dari salam. Salam itu apa tuh? Salam itu adalah kasih sayang, kedamaian, dan keselamatan. Gitu. Nah, bagaimana rumah tangga itu dengan komunikasi selalu menebar keselamatan, menebar kedamaian. Gitu. Tidak ada unsur kebencian. Nah, maka dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan janganlah marah gitu ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Artinya ketika kita itu bisa menjaga marah di dalam, jangan menjaga untuk tidak marah di dalam rumah, itu sesungguhnya kita sedang menciptakan surga di rumah kita gitu.
Gitu. Jadi kenapa? Sekali lagi kembali pada bagaimana menciptakan rumah itu selalu yang muncul adalah perkataan yang salam, yang penuh kedamaian, penuh cinta kasih dan sebagainya. Ya, kan berinteraksi dengan istri, memberitahu kalau ada kesalahan istri atau suami atau anak itu kan tetap dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik itu kan bisa aja. Hanya kadang-kadang malah salah pilihan aja. Kemudian kita ungkapan itu bukan untuk membenarkan yang salah atau mengajak kepada yang kebenaran, tapi kadang-kala refleksi dari kemangkelan. Nah ini kan sudah salah. Itu ya. Nggak tepat sasaran gitu ya. Latakdob balakal janahnya itu enggak ada. Jadi janganlah marah bagimu surga itu enggak. Kalau kemudian yang muncul marah, yang tercipta adalah neraka kan gitu. Nah maka itu. Jadi maka menjaga agar ucapan di dalam rumah selalu yang muncul adalah salam. Ini penting. Itu yang saya sampaikan. Sehingga seluruh apa yang ada di rumah itu adalah refleksi dari salam itu. Nah kemudian tentu saja juga setelah menjaga lisan, menjaga segala ucapan, maka kemudian apa yang tampak di mata dan di telinga atau yang terdengar di telinga adalah sesuatu yang mencerminkan ingatan kepada Allah. Jangan sampai justru menjauhkan dari Allah gitu. Gambar-gambar yang menjauhkan dari Allah, mari kita singkirkan. Karena itu memancing satu emosi tersendiri ketika kemudian yang muncul misalnya adalah sesuatu gambar yang erotis misalnya gitu. Ya, ada sih kemudian ulama yang mengatakan itu adalah cara untuk memancing tamu gitu. Jadi ada argumentasi begini, ada seorang ustadz gitu ya, di rumah itu ada gambar agak erotis. Gitu. Erotis itu yang seperti apa? Ya, erotis itu ya sesuatu yang mungkin sedikit-sedikit buka aurat dan memancing syahwat gitu ya. Nah, itu dikasih gitu. Kemudian ketika ditegur, kenapa Ustadz ada gambar seperti itu? Oh, saya ingin, itu sebagai pendeteksi bagaimana cara saya menghadapi tamu saya gitu. Nah kalau kemudian tamu saya itu kok melirik itu terus, saya ajak untuk tidak di ruangan ini. Ini bukan ruangan untuk kamu, ruangan untuk kamu ada di sana. Gitu. Gitu. Jadi cara mendeteksi begitu. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa sebaiknya memang seluruh tampilan di dalam rumah kita adalah tampilan-tampilan yang selalu mengingatkan kepada Allah. Jangan sampai tampilan-tampilan yang menjauhkan kepada Allah. Karena yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan orientasi hidup kepada Allah itu justru akan mendatangkan hal-hal yang tidak menenteramkan. Ya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, siap. Luar biasa, menarik ya. Di era industri, di era yang kita tergoda untuk konsumtif gitu ya, kita harus tetap memegang prinsip bahwa agama itu harus menjadi landasan kita untuk membangun rumah. Masih banyak hal menarik yang bisa kita diskusikan, obrolkan terkait Baiti Jannati, menjadikan rumah kita menjadi surga. Kita akan diskusikan lebih lanjut setelah yang lewat berikut ini. UAD. Baik, kembali lagi kita dalam acara obrolan sakinah. 6 tambah 3 jadi 9, 6 kurang 3 jadi 3. Obrolan sakinah hadir tiap pekan spesial untuk semua keluarga.
Tema kita hari ini adalah Baiti Janati. Kita kembali lagi bersama Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Kita mungkin kembali ke Ustadzah Intan ya, Ustadzah Intan. Yeah. Kalau berbicara tentang keluarga, apalagi di Indonesia, mungkin yang namanya angka perceraian itu tidak bisa dibilang kecil gitu ya, tapi cukup ya tinggi begitu. Nah, kira-kira masalah ini sebenarnya sebabnya apa ya Ustadz Intan? Apakah mungkin karena belum bisa mencipta surga, atau mungkin kurang lama waktu pacarannya, atau apa Ustadzah Intan? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi kalau kita melihat angka perceraian yang semakin tinggi terus meningkat, dan kemarin saat pandemi juga ya semakin meningkat, dan ternyata faktor penyebabnya tidak hanya karena masalah ekonomi gitu ya, tapi yang terutama adalah karena masalah komunikasi yang kurang efektif yang dibangun di dalam sebuah keluarga. Karena kalau misalkan kesulitan ekonomi itu bisa kita komunikasikan, bisa kita rembuk bersama di dalam keluarga, insya Allah nanti ada jalan keluarnya ya. Jadi kalau kita mengamati tingginya angka perceraian itu menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di masyarakat kita atau kesakinahan di dalam keluarga di masyarakat kita masih menjadi PR yang harus terus kita perhatikan, kemudian berusaha kita selesaikan. Dan menurut saya yang terutama faktor ini disebabkan oleh kekurang siapan calon pengantin, calon mempelai yang akan membina sebuah rumah tangga. Dan persiapan membina rumah tangga itu sebenarnya seharusnya sudah sejak dini kita perlu persiapkan, sejak kita sebagai orang tua itu menikah begitu ya. Kalau tadi diungkapkan Pak Azad, jadi sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu disebutkan bahwa perkawinan itu harus berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi orang menikah itu karena niat ibadah kepada Allah gitu ya, bukan yang lainnya. Bukan kita menikah hanya sekedar ingin supaya nanti kita terfasilitasi misalkan gitu ya. Kayak kalau ungkapan di dalam ini kritik sosial itu semacam sindrom Cinderella kompleks gitu ya. Apa itu? Jadi para gadis itu lebih siap menjadi putri. Iya, jadi lebih banyak gadis dengan cerita-cerita dongeng yang dibangun di masyarakat kita itu menjadikan gadis bermimpi untuk dilamar oleh seorang pria yang kaya raya, tampan, sebagaimana di kisah-kisah kisah-kisah Cinderella. Nah ini justru ini membuat ini ya semacam degradasi moral ya. Jadi menjadikan perempuan itu tidak kemudian fokus untuk mengembangkan diri, tetapi menggantungkan harapan itu, dan harapan itu digantungkan yang belum tentu kepastiannya gitu ya. Karena kalau sudah jadi suami istrinya pangeran itu akan selesai bahagia, gitu ya, selesai iya, gitu ya. iya. Nah, ini salah satu menunjukkan bahwa kesiapan masing-masing dari para remaja kita, para pemuda kita memasuki gerbang pernikahan itu sering diembeli dongeng-dongeng semacam ini. Nah, kita mungkin ke depan perlu merekonstruksi gitu ya, Pak ya. Dongeng-dongeng, cerita-cerita yang lebih memotivasi gitu ya. Sebenarnya banyak sekali kok cerita-cerita kalau di masyarakat kita, misalnya ada Andi Lumut dan sebagainya itu pesan-pesan tentang spirit kepemimpinan di dalam perkawinan itu ada gitu. Cuma memang maaf kemudian yang diterima hal-hal atau yang kemudian dikembangkan hal-hal yang seksisnya gitu, jadi persoalan juga gitu. Iya, akhirnya ke materi juga ya. Ada lumutnya itu tampan, pangeran gitu, calon putra mahkota gitu ya. Yang disorot ke arah sana ya. Karena memang sebenarnya kenapa itu seperti itu, orang menafsirkan berdasarkan zamannya gitu. Tadi yang dikatakan itu tadi kan gitu. Orang menafsirkan dongeng aja karena pengaruh konsumerisme materialisme itu gitu. Nah ini yang kemudian harus diatasi juga. Iya. Jadi kalau saya tadi masih harus menambah satu itu untuk mengatasi itu. Ya kita jaga, kita ajak keluarga kita itu selalu menjaga amalan-amalan yang wajib dan sunnah, itu penting banget gitu. Kenapa keluarga itu kenapa harus selalu justru dalam rangka untuk menjaga ya
ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu karena memang untuk membangun satu rumah tangga yang surgawi itu harus saling menjaga satu keluarga. Jangan sampai kemudian bapaknya insya Allah sukses dunia akhiratnya gitu, ibunya sukses dunia akhirat, tapi membiarkan anaknya kemudian masuk neraka terserah. Padahal anak besok itu termasuk tanggung jawab yang akan mempertanyakan Allah. Gitu. Walaupun ya ini harus ingat juga, walaupun memang kemudian setelah mengajak, setelah mendidik itu mengupayakan dengan sungguh-sungguh, ternyata kemudian jadi seperti anaknya Nabi Nuh, Kan'an itu di luar kontrol. Sudah di luar kontrol. Yang paling penting dia sudah melakukan usaha untuk mendidik, untuk mengajak kepada kebaikan itu. Nah, itu maka yang wajib itu tetap harusnya sholat, puasa, zakat, itu dan sebagainya. Yang wajib itu termasuk kemudian haji itu juga selalu ditanamkan bahwa itu adalah hal yang wajib yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, kemudian yang sunnah kalau saya selama ini untuk memelihara agar rumah tangga itu terjaga gitu ya, terjaga dari hal-hal yang buruk, termasuk kemungkinan perceraian yang tidak diinginkan gitu ya. Insya Allah kayaknya loh ya, semua perceraian itu sebenarnya tidak diinginkan gitu. Ya, nggak direncanakan pasti ada. Tapi nah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya, benar salah satunya dan suasana rumah harus dihidupkan. Tadi Bu Intan yang pertama sudah menyampaikan bagaimana memelihara rumah itu dengan bacaan-bacaan Quran. Itu satu, itu yang penting gitu. Kemudian yang kedua, mengajak dan mengajarkan kepada keluarga untuk sholat sunnah, terutama sholat lail. Karena seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat lail gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan anak, ini yang penting dalam konteks konsumerisme itu. Saya punya pengalaman, mereka anak-anak yang dididik dengan puasa sunnah minimal Senin Kamis itu, insya Allah itu kemudian tidak tergerus dengan arus konsumerisme. Saya punya pengalaman ada anak-anak yang itu kalau di dalam ketika ada acara-acara keramaian itu sering digoda sama penjual mainan. Ya ada yang balon toet itu sampai nangis kekejar itu, sampai nangis meronta-ronta hanya untuk minta itu. Sementara orang tuanya nggak mau membelikan. Mungkin karena orang tuanya nggak punya duit juga gitu ya. Nah, tetapi saya melihat bahwa kemudian anak yang terbiasa dengan puasa sunnah, Senin Kamis dan sebagainya, dia tidak mudah tergoda gitu. Dia tawari main-main itu nggak tergoda gitu. Bahkan dia bisa lebih hemat dan sebagainya. Itu menurut saya salah satu buah atau hikmah dari puasa sunnah itu. Maka mengajarkan keluarga sholat lail, mengajarkan keluarga puasa sunnah, minimal puasa Senin Kamis itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Bagian penting untuk mempersiapkan diri membina keluarga. Menghadapi arus materialisme, konsumerisme dan segala tantangannya yang kemudian bisa memecah bahtera rumah tangga itu tadi. Gitu. Iya, menarik sekali. Karena salah satu yang menjadi masalah itu kan pendidikan anak ya di dalam keluarga itu. Kan bukan hanya hubungan antara suami dan istri yang cerai tadi gitu. Tapi kemudian pendidikan anak itu jadi persoalan gitu ya. Karena kan berpengaruh ke generasi selanjutnya ketika mereka membangun keluarga. Jadi pendidikan pranikah itu kalau sekedar pacaran, apalagi kemudian pacaran akhir-akhir ini menimbulkan banyak problem gitu ya. Kita melihat bahwa banyak sekali data menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran itu sangat banyak gitu, terutama itu dialami oleh kaum perempuan. Ini menunjukkan bahwa apa yang namanya pacaran itu bukan solusi jalan untuk saling mengenal ternyata ya. Iya, justru malah banyak madorotnya gitu. Karena ternyata banyak angka kekerasan ketika masa baru pacaran aja sudah begitu gitu. Jadi adalah pendidikan yang terus menerus gitu ya. Itu yang jadi perlu saya kita pernah membayangkan kira-kira kalau pacaran itu apa saja yang dilakukan ya sehingga terjadi seperti itu ya. Padahal saya nggak bisa membayangkan sih gitu ya. Pacaran itu memperkecil peluang untuk kita bisa menerima peluang yang lebih besar gitu ya. Jadi kita hanya membuka satu peluang untuk misalkan cowok tertentu gitu ya. Nah, dengan ini maka cowok yang lain akan mundur gitu. Tapi kalau kita tidak pacaran, insya Allah nanti para calon
suami atau istri kita saling berlomba untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi membuka atau peluang besar. tapi bukan berarti kemudian semakin yang lain juga semakin takut toh. Iya, enggak. Saya kira betul ya yang saya katakan itu. Memang kita itu harus mendapatkan yang terbaik. Nah, tetapi kemudian ya terbaik itu adalah yang memang berani untuk mendekat pada waktunya. Jangan sampai kemudian tidak pada waktunya. Kenapa? Karena yang terbaik itu pasti pada waktunya datang. Coba aja Mbak Wardah dikasih emas 10 kilo mau nggak? Mau ya? Mau. Nggak mungkin nggak mau. Ya. Tapi ketika dalam kondisi mau tenggelam, gitu, yang dibutuhkan adalah pelampung, kira-kira mau dikasih emas 10 kilo dengan pelampung itu milih yang mana? Minta tolong emasnya diganti buat beli pelampung. Artinya semua hal itu akan menjadi bermanfaat ketika itu ada pada waktunya dibutuhkan. Maka dalam konsep itu pertolongan di dalam Islam disebut dalam konteks al-ma'un, yaitu barang yang berguna. Itu. Barang yang mewah, barang yang mahal itu belum tentu berguna. Jadi, maka pertolongan itu adalah barang yang berguna. Oke. Berarti harus yang tepat waktu begitu ya. Nah itu yang nanti berguna. Sebenarnya kita kalau mau diskusi tentang bagaimana konsep tepat waktu itu sebenarnya apakah hamil 1 bulan sebelum menikah, apakah 1 tahun sebelum menikah, itu. Berarti ini bisa. Atau ketika dia butuh sandaran hidup. Butuh terus pegangan hidup. Menarik sekali ya. Nah kita masih ada mungkin kesempatan lagi nanti untuk mendiskusikan lebih banyak terkait Baiti Jannati. Kita akan menonton terlebih dahulu yang lewat berikut ini sebelum melanjutkan ke diskusi setelahnya. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema kita hari ini adalah membangun Baiti Jannati. Dibersamai oleh Ustadz Asad dan Ustadzah Intan, kita akan ngobrol lagi, melanjutkan diskusi kita. Tadi sepertinya menarik sekali ya membahas tentang bagaimana sebelum menjalin rumah tangga gitu ya, membangun rumah tangga begitu. Itu menarik sekali gitu ya, kita sempat diskusi tadi. Nah, tapi kan ada juga begitu di KUA kita yang namanya bimbingan perkawinan gitu ya. Nah, mungkin untuk kemudian mematangkan sebelum nanti ketika membangun rumah tangga betul-betul bisa jadi Baiti Jannati tadi, rumah yang seperti surga itu, kira-kira idealnya punya bimbingan perkawinan yang seperti apa, Ustadz Asad? Ya itu yang ini kembali kepada persoalan yang tadi kita diskusikan ya. Persoalan industri yang sedemikian sudah sebagian lanjut begitu, melahirkan satu peradaban industrial yang materialisme dan konsumerisme itu. Nah, sehingga kemudian seluruh bangunan kebudayaan pun juga begitu. Nah, termasuk dengan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu, maaf kalau saya melihat kan tidak ada berbeda, tidak jauh berbeda dengan kursus orang-orang yang masuk perguruan tinggi, bimbingan tes itu. Nah,
Bimbingan tes jelas fokus ya, fokus kelulusannya adalah ketika dia bisa menjawab soal-soal. Maka dalam bimbingan tes diajarkan tentang latihan-latihan soal. Perkara kemudian dia itu ilmu matematika paham atau terlalu paham atau enggak itu enggak terlalu penting sebenarnya kalau dalam bimbingan tes ya. Yang kalau apakah dia kemudian dia konsepsi tentang kimia itu paham betul enggak penting, yang penting dia bisa menjawab soal. Tapi pernikahan itu kan bukan untuk menjawab soal. Ini loh ya masalahnya. Masalahnya pernikahan itu bukan untuk menjawab soal. Nah, kalau kemudian yang disediakan adalah metode-metode sebagaimana bimbingan tes, ya tentu saja tidak efektif. 1, 2 kali, 3 kali kursus ya. Kan biasanya kalau kursus dalam bimbingan tes bahkan 1 tahun. Itu bimbingan perwakilan cuma berapa kali pertemuan gitu kan. Nah, ini jadi persoalan. Nah, maka memang kalau saya melihat memang sesungguhnya butuh strategi kebudayaan yang baik gitu ya. Saya tidak mengatakan harus kembali kepada masa lalu, tetapi kalau kita perlu belajar itu kan sesungguhnya bimbingan perkawinan di masa lalu, di dalam kebudayaan kita itu kan sebenarnya terintegrasi dengan masyarakat, terintegrasi dengan budaya. Contohnya seperti ini, konsep baiti janati itu kan di dalam, kalau maaf ya saya kemudian menggunakan simbol tradisi Jawa gitu. Di dalam perkawinan dalam tradisi Jawa itu kan dikenalkan dengan konsep baiti janati itu dengan apa yang disebut dengan upacara midodareni. Nah, cuma ada proses penjarakan simbol itu sehingga kemudian orang-orang yang lahir dalam peradaban industrial itu nggak mengerti itu. Orang mengatakan bahwa midodareni itu adalah wah nanti ketika malam jam 12 akan turun midodareni. Mbok ditunggu sampai subuh nggak akan datang bidadarinya. Karena konsep yang dikenalkan sebenarnya adalah konsep tentang baiti janati, rumahku, surgaku. Jadi kenapa ada kata midodareni? Karena penghuni surga itu namanya bidadari. Maka rumahku, surgaku dibangun dengan melahirkan bidadari, maka acaranya midodareni itu. Orang yang mau menikah harus melalui prosesi namanya midodareni, ya. Yang perempuan nanti ada prosesi, ada simbol-simbol tertentu yang sesungguhnya adalah pelajaran-pelajaran akhlak dan maaf yang istilah saya sebut makrifat gitu. Kemudian yang laki-laki mengalami proses pelajaran yang namanya upacara nyantri. Nah, sehingga dalam upacara pernikahan itu, cara midodareni nggak boleh ada pertemuan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bertemu dengan calon mertuanya, bapaknya gitu ya, bapak dari calon istrinya. Kemudian yang perempuan juga melalui proses sendiri. Nah, acara yang calon pengantin putra dengan bapaknya itu tadi nanti disebut dengan upacara nyantri, mengajarkan tentang bahwa pernikahan itu dengan orang menikah itu harus taat pada hukum agama, taat pada hukum negara, hukum masyarakat, dan kemudian juga hukum keluarga. Nah, itu yang kemudian kalau dalam istilah dulu namanya caturwido. Caturwido itu artinya nasihat utama gitu. Nah, saya tidak akan mengatakan bahwa harus kembali kepada masa lalu, tetapi konsep seperti itu kemudian yang mendapat pelajaran itu bukan hanya orang yang menikah saja. Yang mendapatkan bimbingan perkawinan itu bukan orang yang menikah saja. Bapaknya mendapat pelajaran, tetangga kanan kirinya juga mendapat pelajaran. Itu sayangnya simbol-simbolnya sudah tidak terbaca. Sehingga kemudian orang ketika membaca ada janur, ya itu hanya daun saja, penghias dari perkawinan. Padahal itu adalah simbol pelajaran yang harus dipahami oleh orang yang menikah, oleh orang tetangga kanan kiri yang menikah dan sebagainya. Pelajaran-pelajaran itu akhirnya menjadi sekedar upacara yang tanpa makna gitu. Nah, sehingga kemudian orang hanya menjalani prosesi itu tanpa mendapat pelajaran sama sekali. Nah, bimbingan perkawinan itu seperti itu adalah sistemik. Masyarakat terlibat, masyarakat ikut belajar, masyarakat ikut membelajarkan apa maknanya, apa tujuan pernikahannya gitu. Sehingga kemudian yang tercipta adalah kontrol sosial, bahwa kemudian setelah menikah ada kontrol sosial bersama masyarakat karena masyarakat dilibatkan dalam bimbingan perkawinan yang sifatnya masif itu gitu. Nah gitu. Nah, kemudian juga terikat dengan budaya. Kenapa kemudian terikat dengan budaya? Karena kalau kemudian diikatkan dengan budaya, maka ada penjagaan untuk melakukan proses edukasi itu. Sehingga setiap
ada acara seperti itu, orang selalu diingatkan apa sih makna perkawinan, sehingga datang itu kemudian tidak gelisah, wah nanti saya kok belum nikah-nikah gitu. Karena kemudian yang dapat dari kedatangan di tempat pernikahan adalah pelajaran, adalah hikmah gitu, adalah nasihat. Nah, sayangnya itu nggak terjadi. Nah, maka sekali lagi memang sekarang ini kita sedang ada semacam gap atau apa ya, kegoncangan budaya ketika kemudian kita belum menemukan satu format, satu sistem yang mampu untuk membelajarkan orang tentang hidup, kemudian kita digeser dalam peradaban industrial, sementara kita nggak punya format untuk bagaimana melakukan pengajaran-pengajaran hidup di dalam peradaban industrial ini. Akhirnya kemudian ya kita meminjam apa-apa yang sudah dimiliki peradaban industrial, sekolah, kemudian kursus-kursus, sehingga kemudian bimbingan-bimbingan perkawinan sebagaimana orang melakukan kursus gitu. Ya 1-2 kali dan sebagainya. Efektivitasnya ya nggak usah ditanya, itu adalah paling yang minimal yang bisa dilakukan sementara ini. Tapi saya kira memang harus kita pikirkan bagaimana satu konsepsi budaya yang mampu untuk membelajarkan masyarakat bersama, sehingga masyarakat mampu melakukan kontrol sosial bersama tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga. Ini penting. Dan kemudian kenapa harus budaya? Karena budaya, kita harus mengembalikan budaya pada semangat edukasi ini, bukan semangat untuk hal-hal yang kemudian kan sekarang budaya karena ada pariwisata, kemudian budaya dijual untuk menjadi tampilan-tampilan pariwisata. Nah, sehingga kemudian orang tidak mendapat pelajaran, tetapi orang ketika berbudaya hanya mikirnya kemudian dapat apa dari budaya itu. Ini kan jadi persoalan tersendiri juga kan. Sekali lagi karena ini adalah peradaban industrial. Apa-apa dijual untuk industri. Yang ada pariwisata adalah industri, budaya adalah industri, tarian adalah industri dan sebagainya. Saya tidak, tapi kembalikan semua budaya itu adalah sesuatu mengandung pendidikan dan sebagainya yang harus mendapatkan, yang harus ditumbuhkan untuk menjadi pelajaran bersama, sehingga masyarakat memiliki kontrol sosial, kemudian setiap interaksi kehidupan kemanusiaan kita adalah bagian dari pelajaran itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Ini harus ada satu rekayasa kebudayaan yang sangat menyeluruh, yang harus kita pikirkan bersama. Luar biasa, menarik sekali, semangat sekali ya Ustaz yang menjelaskan. Semangat untuk segera menikah. Boleh. Menarik sekali. Apa namanya ini ya? Kalau dengan budaya akan lebih terinternalisasi begitu ya, apa edukasi yang disampaikan gitu. Menarik sekali. Apa namanya? Apa tuh sentilan gitu ya, atau jawilan Ustadz Asad ini terkait dengan bimbingan perkawinan yang mungkin sudah banyak dilakukan saat ini gitu. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang ingin dan mungkin perlu kita diskusikan terkait Baiti Jannati ini, bagaimana tentang mempersiapkan rumah tangga, bagaimana tentang mendidik anak. Tapi sayang sekali karena waktu, mungkin kita akan melanjutkannya di diskusi-diskusi selanjutnya. Tapi tentu saja sebelum nanti pulang ya Ustadz Asad ya, boleh para pemirsa diberi oleh-oleh dulu, kira-kira closing statementnya apa yang bisa jadi apa pesan terakhir gitu sebelum ditutup. Ustadz Asad dan Ustadz Intan dulu. Baik. Jadi kalau kita ingin menciptakan Baiti Jannati itu adalah proses yang sepanjang hidup begitu ya. Kita berharap kita semua terus berusaha menjadikan diri kita adalah manusia-manusia terbaik yang bisa bekerja sama dengan terutama pasangan-pasangan hidup kita untuk menciptakan rumah-rumah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan. Dan selama kita berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah semaksimal mungkin, insya Allah Allah akan memberikan pasangan hidup kita ini, terutama pesan untuk para yang masih single ya. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan pasangan yang terbaik bagi kita, sesuai apa yang kita ikhtiarkan. Jadi saya teringat dalam surat An-Nur ayat 26 ya. At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Terus di awalnya itu al-khabithatu lil-khabithina. Jadi orang-orang yang tadi at-thayyibatu, orang-orang yang baik itu mesti akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu mesti untuk perempuan yang baik. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang penuh maksiat
itu untuk perempuan yang suka maksiat. Maka marilah kita jadikan diri kita orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Insya Allah kita akan dipertemukan Allah dengan orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Amin, amin. Saya GR tadi Ustadzah Intan ngelirik waktu iya. bilang single-single. Doa ya. Tidak yang single. Siap. Silakan Ustadz Asad. Ya, marilah rumah tangga kita itu kita landasi dengan takwa. Jadi jalani kehidupan dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan mendatangkan jalan keluar dari setiap masalah dalam rumah tangga kita ini. Ini dasar. Jadi marilah kita dasari rumah tangga itu dengan takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Jadi karena rumah tangga itu adalah bagian dari cara kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kemudian ikutilah prosesnya dengan sungguh-sungguh dan tutuplah dengan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi janganlah pernah merasa kekurangan di dalam rumah tangga itu kalau sudah menjalankan, selalu berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan kemudian ditutup dengan tawakal. Janganlah pernah merasa kekurangan karena insya Allah Allah akan mencukupinya. Ya, luar biasa. itu aja. Siap. Terima kasih Ustadzah Intan dan Ustadz Asad. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Banyak hal yang ini ya yang bisa menjadi refleksi kita terkait bagaimana membangun rumah kita supaya seperti surga, mendidik anak, dan juga kemudian mempersiapkan pernikahan. Luar biasa. Masih banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan di obrolan sakinah, tentunya di agenda-agenda obrolan sakinah selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan pantun. 6 tambah 3 jadi 9. 6 kurang 3 jadi 3. Bangun rumah bukan hanya bangunan, tapi juga demi mencipta surga. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai berjumpa lagi di obrolan sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.